Tuhan Abu Bakar As-Siddiq tidak akan terkejar oleh siapapun karena banyak orang yang mendapatkan hidayah lewat beliau dan terus turun-temurun hidayah itu datang dan itu akan mendapatkan pahala siapapun yang mengajarinya lebih awal. Berbahagialah siapapun yang ditakdirkan jadi guru dan mengajar dengan benar, dengan ikhlas. Nah, masalahnya sekarang adalah tidak semua guru dicatatkan jadi amal soleh. Walaupun mengajarkan ilmu agama. Tidak semua guru jadi pahala yang mengalir sampai dikubur nanti. Padahal kalau kita meninggal, salah satu yang akan datang mengalir pahalanya tiada terputus di kubur kita adalah ilmu yang manfaat. Kata kuncinya agar sesuatu bisa menjadi amal itu hanya dua saja. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Apa sih yang terpenting dari seorang guru? Yaitu yang paling penting niatnya. Niat seorang guru itu harus benar-benar ingin sekali membantu agar muridnya bisa mengenal, bisa dapat ilmu, bisa lebih sukses, lebih bahagia, lebih beriman, lebih beramal. Jadi kesuksesan seorang guru adalah bukan ketika pujian datang kepada dirinya, tapi kesuksesan seorang guru ketika yang diajarinya menjadi sukses. Jadi kalau di kelas nilai pelajarannya jelek semua, sedang gurunya pinter, ini ada masalah. Kenapa ini nilai matematik 2 semua, 3 semua sekelas? Sedang gurunya nilainya paling bagus karena berarti guru ini belum bisa ngajar. Kesuksesan seorang guru adalah justru ketika muridnya ini menjadi orang yang lebih baik daripada dirinya. Masya Allah. Ini penting sekali hadirin untuk dipahami sehingga kalau kita ditakdirkan jadi guru, maka hati kita, lahir batin kita, pikiran kita tuh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik karena kesuksesan kita tuh adalah mengantarkan anak didik kita menjadi lebih baik. Sama seorang pemimpin juga. Pemimpin yang baik itu adalah yang menghasilkan para pemimpin-pemimpin lainnya. Orang tua, kalau orang tuanya dipuji berarti belum sukses. Kesuksesan orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya menjadi lebih baik dari dirinya. Jadi kalau sekarang kita dipuji orang, sebetulnya yang sukses kepada kita itu adalah syariatnya ya. Orang tua dan guru-guru kita yang mengantarkan kita bisa seperti ini. Nah, kesuksesan kita itu berapa banyak yang syariatnya kita hantarkan menjadi lebih baik dengan apa yang bisa kita didikan kepada orang lain. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, guru ada yang menyebut guru itu singkatan dari digugu dan ditiru, artinya dipatuhi dan ditauladani. Kekuatan seorang guru yang asli itu adalah ketika sama antara perkataan, perbuatan, dan hati. Nah, ketika sama perkataan, perbuatan, dan hati, maka seorang guru ini punya tenaga yang luar biasa. Karena muridnya itu akan melihat, akan mendengar, dan merasakan bahwa guru ini benar ini, ya. Dan hati seperti apa yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu hati yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Jadi kalau teman-teman melihat tayangan yang sering tayangkan tentang singa itu, bagaimana singa saja begitu menyayangi, begitu merindukan ibu ini, pasti ada sesuatu. Nah, itu adalah dari ketulusan dan kasih sayang. Nah, ini senjata utama guru ini adalah kasih sayang melimpah, ingin sekali yang murid-muridnya ini sukses, ingin sekali murid-muridnya ini punya iman yang teguh, punya akhlak mulia, punya ilmu yang manfaat, punya masa depan. Pokoknya kalau hatinya tuh ingin
dan betul-betul tanpa pamrih gitu. Wah, ini udah top sekali nih. Kalau seorang guru benar-benar kasih sayang dan keikhlasannya mendalam di hatinya, itu akan memancar dari wajahnya, memancar dari tutur katanya, memancar dari sikapnya. Pokoknya kasih sayang dan ketulusan. Ini Pak Faruk akan menayangkan lagi tentang singa sebentar ya. Iya, Pak. Ya, ini harusnya mencari lagi tayangan-tayangan lain, tetapi setidaknya tayangan ini untuk bisa jalan tafakur saja. Bagaimana mungkin singa, binatang buas bisa luluh perasaannya, apa rahasianya? Nih kita lihat ya, sudah Pak Faruk, silakan. Siapa? Kalau sudah siap, beritahu ayah. Nah, kelihatan kan? Nah, lihatlah bagaimana mungkin binatang buas. Nah, begitulah. Kita lihat bagaimana singa itu binatang dan binatang buas ternyata 5 tahun tidak jumpa bisa memeluk dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Ibu ini punya apa ini? Sehingga singa binatang saja bisa luluh merindukan dan menyayanginya. Nah, inilah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Dan kalau Allah sudah melihat hambanya ini penuh kasih sayang, penuh ketulusan, ya nanti Allah yang membulak-balik hati para murid, para santri untuk menyayanginya. Bahkan binatang buas sekalipun ternyata bisa merindukan dan menyayangi. Inilah rahasianya yang akhirnya Rasulullah contohkan, ya Rasulullah itu semuanya pakai hati, ngajarnya pakai hati, dakwahnya pakai hati, memberikan contohnya pakai hati sehingga tembus ke hati, karena hati itu tidak bisa disentuh kecuali oleh hati lagi. Hati yang bagaimana? Hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Nah, mudah-mudahan para guru ini sekarang kan, maaf ya, guru honorer ini nanti kita akan tanya seperti bagaimana keadaannya. Sekarang judul kita adalah dengan guru honorer ya. Iya. Jadi yang tidak termasuk kategori yang kita judulkan, nah, menahan diri ya. Silakan, siapa dulu yang akan bicara sekarang? Oh, para pendengar di radio, ya silakan melanjutkan dengan acara lain dari Ustadz. Mohon izin melanjutkan dengan para guru ini ya. Tuh Pak Uwas, ada Uwas tuh. Iya. Silakan Pak Uwas. Silakan Uwas. Pak Uwas, silakan Pak Uwas. Ini nama asli Uwas ya? Mic-nya dinyalakan Pak. Mic-nya dibunyikan Pak, mikrofonnya. Iya, ujian akhir semester. Oh, ini namanya ujian akhir semester, bukan Ustadz Abdul Somad. Ya, Assalamualaikum Pak Uwas. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak ini? Saya tinggal di Cikotok, Lebak, Banten. Oh, Masya Allah, jauh ya dari sini. Lumayan, alhamdulillah. Oh, bisa ikut acara ini, gimana ceritanya nih? Begini, tadi malam saya bersama teman-teman alumni PPG 2019 diskusi tentang webinar di UIN Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terus dikasih iklannya itu, nih katanya Kak Uwas buat besok pagi. Wah, cocok banget. Kebetulan saya memang sekarang lagi bergerak di guru-guru honor. Oh iya, silakan. Gimana ceritanya nih? Alhamdulillah saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 9 Cibeber, Kabupaten Lebak, yang berdiri tahun 2007. Sekolahnya negeri, ada di pegunungan,
terpencil. Dan ketika saya masuk ke sana, alhamdulillah saya pernah pesantren gitu ya, 4 tahun. Terus saya disuruh ngabdi ke Lampung, terus suruh pulang. Pas pulang, alhamdulillah 2006 saya langsung nikah sama orang tua, nekat gitu. Padahal S1 belum beres. Habis itu Baik, ada sekarang paman, jadi guru apa sekarang? Guru honorer atau sudah Guru- jadi diangkat? masih honorer, Sudah dari berapa 2007. tahun? Sudah berapa tahun jadi guru honorer? Sebetulnya saya ngajar dari semenjak lulus dari pesantren dari 2003, cuma karena itu di yayasan 3 tahun, terus di sekolah negerinya saya dari 2007, Sekolah Oh, itu pertama kali berdiri. 13 tahun belum diangkat-angkat juga. Belum, Kalau guru honorer teh berapa? Boleh tahu honornya teh gimana itu disebut honorer itu? Gak disebut honorer itu ya karena cuma dikasih SK sama kepala sekolah aja. Oh, bukan oleh pemerintah ya. Bukan ya. Jadi yang ngegajinya itu siapa itu teh? Maaf ya kalau bicara gaji ya. Dari Pemerintah atau sekolah? Sekolah, dari bantuan operasional sekolah itu. Iya. Tapi alhamdulillah sebagaimana yang disampaikan oleh AA tadi, saya pertama masuk sana memang masih keterbatasan dan jadi pola pikir masyarakatnya biasalah masih jauh dari peduli dengan pendidikan. Jadi yang dulunya tidak sekolah bukan aib, sekarang tidak sekolah jadi aib. Jadi pernah suatu waktu saya dengan istri ya sama-sama di sana. Tadinya saya aja yang ngajar, terus masih kurang guru, akhirnya istri juga jadi ikut ngajar. Langsung saya ditodong suruh jadi kurikulum. Sampai sekarang pegang kurikulum, ya ngajar agama. Kebetulan latar belakang saya kan pendidikan dari tarbiyah ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya istiqomah, dan dengan